Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Rekan-rekan semua, pada kesempatan ini insyaallah saya akan berbagi materi, yaitu tentang ajaran Islam yang ada di Indonesia dan juga perkembangan Islam. Sekali lagi, semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah. Juga kita semua selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai ini berlokasi di daerah Sumatera. Samudra Pasai atau yang disebut dengan Samudra Darussalam ini kerajaan pertama yang ada di Nusantara. Kerajaan pertama yang ada di Nusantara ini yang menganut agama Islam, yang terletak di daerah pantai utara Sumatera, Aceh, yaitu dekat Perlak, Malaysia. Kesultanan ini didirikan oleh Merah Silu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267. Ini diambil dari sumber sejarah yang menyebutkan tentang keberadaan kerajaan ini, yaitu ada beberapa berita bahwa kerajaan Samudra Pasai ini diberitakan oleh Marco Polo tahun 1292. Ia menyebutkan saat singgah di Sumatera, ia mendapati penduduk setempat di sekitar Perlak, yaitu beragama Islam. Ia juga mengagumi kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh kesultanan tersebut. Berita dari Marco Polo. Ada juga berita dari Ibnu Battuta tahun 1304 sampai dengan 1368. Musafir ini datang dari Marco Polo. Dalam kunjungan pertamanya tahun 1326, ia menuturkan bahwa masyarakat pedagang di sekitar raja ini sebagian besar beragama Islam. Saat singgah kembali pada tahun 1345, yaitu pada masa kekuasaan Al-Jahir, ia menyebutkan bahwa kerajaan ini sebagai sebuah pelabuhan yang ramai dan banyak disinggahi kapal-kapal dagang, yaitu dari Tiongkok, ada yang dari India, serta Nusantara sendiri. Rekan-rekan semua, berita dari Ibnu Battuta ini ada sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhan yang besar dan indah. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Battuta. Demikian ini kutipan dari catatan perjalanan Ibnu Battuta yang berjudul dengan Tuhfat Al-Najah. Ia juga menyebutkan perjalanan ini ia sampai dengan ke Samudra Pasai. Samudra Pasai ini disebut oleh ia sebagai pusat studi Islam di Asia Tenggara. Ada berita lain atau hikayat-hikayat dari yang lain. Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai ini merupakan karya berbahasa Melayu yang bercerita tentang kerajaan Islam atau kesultanan pertama di Nusantara. Kerajaan Islam pertama di Nusantara yaitu Samudra Pasai. Tambah lagi, menurut Dr. Russell Jones, hikayat ini ditulis pada abad ke-14. Hikayat ini mencakup masa dari berdirinya Kesultanan Samudra Pasai sampai ditaklukkan oleh Kerajaan Majapahit. Rekan-rekan sahabat semua, Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan pertama kerajaan Islam di Indonesia. Kita lihat dari kondisi sosial, politik,
kesultanan ini. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa menurut perkiraan para ahli seperti Snook, Ugronya, dan Moena, bahwa Kesultanan Samudra Pasai ini diperkirakan berdiri pada abad pertengahan 11. Awalnya kesultanan ini berada di bawah kekuasaan dinasti Morakhir. Morakhir adalah pendiri dan sultan pertama Samudra Pasai dan bergelar Maharaja Mahmud Shah sekitar tahun 1042 sampai dengan 1078. Sahabat-sahabat semua, dari raja sebelumnya langsung ada penggantian raja berikutnya, yaitu Maharaja Mansur Shah yang berkuasa di Samudra Pasai dari tahun 1078 sampai dengan 1133. Nah, ini sultan ini berakhir, sultan terakhir Pasai adalah Teku Samudra atau Nazimuddin Al-Kamil. Sultan ini sebenarnya berasal dari Mesir yang ditugaskan sebagai laksamana untuk merebut pelabuhan Gujarat. Ia tidak memiliki keturunan, sehingga ketika ia wafat, Pasai dilanda kehancuran karena perebutan tahta. Dalam cerita lain atau sejarah lain mengatakan, menurut hikayat Raja-Raja Pasai dan hikayat Raja-Raja Melayu, bahwa penguasa Pasai berikutnya adalah keturunan dari dinasti Murah Silo dengan sultan pertamanya yaitu Malik As-Saleh. Ia memerintah sekitar 1267 sampai dengan 1292. Ini juga sebagai keturunan dari Sultan Perlak. Nah, ia keturunan Sultan Perlak, sekarang Malaysia Perlak. Pada masa pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan dan angkatan perang laut serta darat sudah terstruktur rapi. Kesultanan makmur, terutama setelah pelabuhan Pasai dibuka. Apalagi posisi sangat strategis, berdekatan dengan Selat Malaka. Sahabat-sahabat semua, As-Saleh digantikan oleh Muhammad Malik Az-Zahir yang bertahta sekitar 1292 sampai dengan 1326. Selama pemerintahannya, Pasai telah memiliki hubungan dagang dengan Tiongkok, dengan Gujarat, dan Benggala, yaitu dengan komoditas utama perdagangan lada, kapur barus, dan emas. Untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal mata uang emas yang disebut dengan dirham atau dirham. Nah, selain dengan negara-negara di luar Nusantara, Pasai juga menjalin hubungan dengan para pedagang Nusantara di Jawa. Pedagang-pedagang tersebut diberi keistimewaan oleh kesultanan, yakni bebas pajak. Para saudagar Jawa umumnya menukar beras dengan lada. Sahabat-sahabat semua, Az-Zahir, pada kesultanan atau raja ini digantikan oleh anaknya, yaitu Mahmud Malik Az-Zahir. Ia memerintah pada tahun 1300 sampai 1326 sampai dengan 1345. Pada masa pemerintahannya, Pasai mencapai masa keemasan. Pada masa ini pula Ibnu Battuta sekali lagi singgah di Pasai. Battuta menulis Sultan di negeri Samarat, Sultan di negeri Samatrat atau Samudra, menyambutnya dengan ramah dan penduduknya menganut mazhab Syafi'i. Menurut catatan Battuta, aktivitas perdagangan di Pasai
berkembang sangat besar. Pasai menjelma menjadi pusat perdagangan internasional. Ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai benua, seperti Asia, yaitu Tiongkok, India, Malaka, Afrika, dan Eropa. Kemajuan perekonomian membawa dampak pada kehidupan sosial masyarakat, yaitu kehidupan sosial Pasai di daerah Pasai yang diatur menurut aturan dan hukum Islam. Mereka hidup saling berdampingan sesuai aturan, yaitu aturan hukum Islam. Mereka hidup saling menghormati sesuai ajaran Islam. Hubungan antara sultan dan rakyat pun berjalan dengan baik. Dalam menjalankan pemerintahan, sultan ini didampingi para ulama yang berfungsi sebagai penasehat. Dalam pelaksanaannya banyak terdapat kesamaan-kesamaan antara kehidupan sosial kerajaan Samudra Pasai dan kehidupan sosial masyarakat di Mesir dan di Arab. Kemungkinan pengasuh Sultan Nazimuddin Al-Kamil sangat besar dalam membentuk struktur sosial budaya Pasai, sehingga Samudra Pasai ini menjadi makmur dan juga menjadi suatu kerajaan yang luar biasa. Sebagai kerajaan Islam pertama, Samudra Pasai juga memiliki kontribusi besar dalam perkembangan dan penyebaran Islam di Nusantara. Pasai banyak mengirimkan ulama dan mubalik untuk menyebarkan Islam di Jawa. Banyak juga ulama Jawa yang menimba ilmu agama di Pasai. Salah satunya adalah Syekh Yusuf, yaitu seorang sufi dan ulama penyebar Islam di Afrika Selatan. Konon, Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati memiliki hubungan keluarga dengan Sultan-Sultan Pasai. Sultan Pasai atau juga Samudra Pasai ini di bawah kepemimpinan pemerintahan Ahmad Malik Az-Zahir, yaitu putra Mahmud Malik Az-Zahir, persisnya antara tahun 1345 sampai dengan 1350. Ini terjadilah bentrokan, datang serangan dari Majapahit. Dari hikayat Raja-Raja Pasai mengisahkan, setelah perang 3 hari 3 malam, Pasai kalah dan rakyat Pasai tercerai-berai. Raja Pasai sendiri meninggalkan kota konon ke suatu tempat kira-kira 15 hari perjalanan dari Pasai. Sementara itu, setelah mendapatkan banyak rampasan dan tawanan perang, Majapahit kembali ke Jawa. Kesultanan ini bangkit kembali di bawah Jain al-Abidin Malik Az-Zahir tahun 1383, bertahta hingga sampai 1405. Sahabat-sahabat semua, Samudra Pasai kembali bangkit kembali menjadi satu kerajaan. Pada awal abad ke-16 terjadi beberapa pemberontakan internal di Pasai yang mengakibatkan perang saudara. Diceritakan Sultan Pasai meminta bantuan Malaka untuk meredam pergolakan itu. Pasai sendiri akhirnya runtuh setelah ditaklukkan bangsa Portugis tahun 1521, yang sebelumnya telah menaklukkan Malaka tahun 1511. Pada tahun 1524, wilayah Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Sejak saat itulah riwayat Pasai berakhir. Sahabat-sahabat semua, Kerajaan Samudra Pasai, masa kejayaan, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, sampai dengan masa keemasannya dan sampai dengan runtuhnya Samudra Pasai. Semoga berita tentang Kerajaan Samudra Pasai ini bermanfaat dan menjadi sejarah untuk kita semua dan juga menjadi pelajaran dan pengalaman yang berharga untuk kita semua. Sekian yang bisa diberikan dalam penjelasan atau menyampaikan berbagi ilmu tentang Sultan Raja Pasai.
Semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.